Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program untuk mengecek bilangan ganjil atau genap dari suatu bilangan menggunakan function. Nah, sebelumnya di sini sudah dapat kita lihat program yang sudah saya buat sebelumnya untuk memenuhi tugas algoritma dan pemrograman tugas ketiga. Seperti pada program lainnya, untuk memulai kita membuat terlebih dahulu struktur utama dari C++ yaitu include, iostream, kemudian include string h, kemudian using namespace std. Nah, karena kita akan menggunakan function, di sini ada variabel yang nantinya akan dipanggil oleh variabel utama. Variabel utamanya yaitu integer int, kemudian char, tipe data char dengan bilangan tipe data char yang menyimpan nilai 10, yang memiliki tempat sebanyak 10. Kemudian di sini ada string hasil. Jadi hasil nilai yang terdapat pada variabel hasil nanti memiliki tipe data string. Kemudian di sini ada cout program bilangan ganjil genap dari sederetan string. Nah, di sini berarti program akan mencetak ke layar kalimat program bilangan ganjil genap dari sederetan string. Kemudian, cout masukkan bilangan. Program akan mencetak ke layar lagi kalimat masukkan bilangan. Nah, kalimat ini dapat kita gunakan sebagai perintah pertama dari program yang kita buat. Kemudian, kita masukkan angka yang kemudian angka tersebut akan disimpan di dalam variabel bil. Setelah itu, cetak ke layar nilai bil, nilai yang ada pada variabel bil, merupakan bilangan ganjil atau genap dari program ganjil atau genap. Nah, ganjil atau genapnya ini memanggil program yang saya blok ini. Nah, selain program utama ini kan merupakan program yang dipanggil. Program yang dipanggil ini berisikan perintah-perintah untuk memproses nilai yang akan kita seleksi nanti. Di sini ada string hasil, kemudian integer n sama dengan strlen bil, kemudian for i, di mana jika nilai i sama dengan n dikurang 1, di mana i kurang dari sama dengan n dikurang 1. Jadi jika kondisi pada for ini terpenuhi, maka program akan memproses perintah-perintah yang ada di dalamnya. Namun jika tidak, maka proses akan return hasil. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita dapat merunning programnya. Nah, setelah program kita running, tampilan layar hitam awal yaitu panjang bilangan. Sesuai dengan program, yang pertama yaitu cout panjang bilangan. Misalnya di sini kita inputkan nilai 3. Jadi panjang bilangannya itu 3. Nah, nilai 3 ini disimpan di dalam variabel dengan nama p. Setelah itu, di sini ada perintah cout urutan dari yang terkecil, di mana i langsung saja kita enter. Nah, di sini urutan dari yang terkecil nih. Urutan dari yang terkecil for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan p, i plus plus. Nah, i di sini 1, sedangkan p-nya adalah 3. Jadi, ketika nilai i kurang dari sama dengan 3, maka cetak nilai i sampai nilai i melebihi nilai p. Nah, jadi pertama di sini dicetak i
I sama dengan 1. Cetak ke layar I. Apakah 1 kurang dari sama dengan 3? Ya, kemudian I++. I-nya tadi 1 ditambah 1, jadi sekarang I adalah 2. Cout, apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Ya, maka cetak I. Sekarang I-nya adalah 2. Cetak di layar 2. Setelah itu, I++. 2 ditambah 1 sama dengan 3, maka nilai I sekarang adalah 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Ya, 3 kurang dari sama dengan 3, maka cetak ke layar 3. Kemudian I++. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, di sini apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Tidak, maka program akan melanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu cout urutan dari yang terbesar. Di sini dicetak di layar urutan dari yang terbesar. N sama dengan P. Nilai N, nilai yang ada pada P dimasukkan ke dalam variabel N. Di sini nilai P adalah 3. Jadi N sama dengan 3. Kemudian, di sini program memanggil variabel dengan nama urutan. Nah, kita ketahui di sini ada variabel dengan nama urutan. Kemudian di dalamnya ada perintah-perintah, yaitu jika N sama dengan 0, maka return N. Sedangkan di sini N adalah 3. Jadi, if tidak berlaku, maka else. Cout N. Di sini perintah pertamanya itu cout N. Jadi cetak ke layar nilai N. Nilai N ini 3. Kemudian urutan N dikurang 1. N dikurang 1. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2 dicetak ke layar. Cout N. Sekarang N-nya 2. Kemudian urutan N dikurang 1 lagi. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Cout lagi N. N-nya sama dengan 1. Kemudian urutan N dikurang 1. Nah, 1 dikurang 1 itu kan sama dengan 0. Maka return 0. Jadi, seperti itu proses dari tampilan layar hitam ini. Kenapa di sini ada urutan dari yang terkecil, kemudian ada urutan dari yang terbesar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.